Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita kembali berjumpa lewat firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, yang menjadi sumber motivasi dan sumber kekuatan bagi kita untuk menjalani aktivitas kita selama satu hari ini. Yang terambil dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu sosok yang kita baca lewat firman saat ini yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah teladan dalam hal kerendahan hati, sebagaimana yang dapat kita lihat dalam perikop kita hari ini. Dalam pernyataannya Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya, ia memberikan jawaban, di mana para murid-muridnya bertanya tentang siapakah Yesus itu, bagaimanakah Yesus itu, siapakah kedirian dari Yesus itu. Murid-murid Yohanes Pembaptis melihat bahwa Yesus dibaptis guru mereka, dan ternyata Yesus kemudian juga membaptis dan semua orang datang kepadanya, seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-26. Dalam hal inilah barangkali murid-murid Yohanes Pembaptis mencoba untuk membanding-bandingkan antara Yohanes Pembaptis itu sendiri dengan Yesus. Sehingga dalam hal ini, dalam diri Yohanes Pembaptis, ia tidak mengambil kesempatan untuk lebih menonjolkan dirinya, untuk menunjukkan siapa dirinya. Tetapi Yohanes Pembaptis justru mengatakan kepada murid-muridnya di dalam ayatnya yang ke-30 ini, bahwa ia, yaitu Yesus, harus makin besar dan dirinya, yaitu Yohanes Pembaptis, harus semakin kecil. Lalu apa makna dari perkataan atau ungkapan Yohanes Pembaptis, ia harus semakin kecil? Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 16 ayatnya yang ke-24, bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut Yesus. Artinya Yohanes Pembaptis juga mau mengatakan ia harus kecil, bahwa dia mau menyangkal diri dan menyerahkan segalanya kepada Allah untuk kehidupan yang ia jalani. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dapat kita petik lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini? Pernyataan Yohanes Pembaptis ini mengingatkan kita yang pertama, agar kita mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan, supaya tidak ada di antara kita yang meninggikan, yang memegahkan diri, yang menyombongkan diri oleh karena apapun yang kita miliki, oleh karena apapun yang saat ini mungkin membuat kita bersuka cita. Karena siapapun kita saat ini, bagaimanapun kehidupan kita saat ini, bagaimanapun status dan jabatan yang kita miliki saat ini, itu bukan hanya karena kekuatan, itu bukan hanya karena kelebihan kita, tetapi hanya karena anugerah Tuhan yang memberikan kehidupan, sehingga kita dimampukan untuk meraih dan menikmati apa yang kita nikmati saat ini. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita lihat dalam Lukas 14 ayat yang ke-11. Lalu yang kedua yang dapat kita petik lewat firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa apa yang kita perbuat itu adalah semata-mata hanya karena anugerah
hanya karena berkat, hanya karena kasih karunia yang daripada Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya. Oleh karena itu kita harus menyadari dan mengakui bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan tidak dapat dibandingkan dengan apa yang Tuhan anugerahkan dan perbuat dalam hidup kita. Dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, kita rayakan kehidupan kita ini agar apa yang kita berbuat, apa yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan, kami yang bertata dalam kerajaan surga, sedalam rasa syukur setinggi pujian kami berikan kepadamu untuk setiap penyertaan yang Engkau berikan lewat anugerah, lewat kasih karunia, lewat kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami dapat menikmati setiap apa yang kami lakukan itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena kelebihan kami, tetapi karena Engkau yang memampukan lewat anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang tidak selalu menyombongkan diri, tetapi ajari kami menjadi sosok orang yang selalu menyadari bahwa kehidupan kami ini, kami dapat melakukan setiap apa yang kami kerjakan itu hanya karena anugerah yang daripada Tuhan, sehingga kami mampu, kami kuat untuk menjalani setiap perjalanan hidup yang Engkau berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, dalam hari ini, esok hingga selama-lamanya, Engkau kuatkan kami, agar setiap apa yang kami kerjakan juga Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan juga menjadi berkat bagi sesama, sehingga apa yang kami lakukan juga untuk melakukan dan untuk dalam hal memuji Engkau, kami selalu tak lupa untuk selalu mengucap syukur ke hadapan-Mu. Oleh karena itu kiranya firman ini bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.